Halo pemirsa setia Bisnis, jumpa dengan saya Alfred Pakas dalam program Bisnis Market Review and Outlook untuk periode 6 sampai dengan 10 Juli 2020 antara gelombang baru virus versus pemulihan lebih cepat. Pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu, di antaranya kekhawatiran investor atas menanjaknya kasus infeksi baru virus corona di Amerika Serikat, di Amerika Selatan, dan beberapa negara lainnya. Kemudian indikator data makroekonomi di Amerika, di Eropa, dan Cina yang menunjukkan peluang pemulihan ekonomi global yang lebih cepat. Ya, pasar saham dunia umumnya bergerak menguat namun agak terbatas. Permintaan safe haven naik turun dan terakhir menopang kenaikan lanjutan harga emas. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan penyebaran wabah virus corona ini, prospek pemulihan ekonomi global akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Mari ikuti terus detail dari Bisnis Market Review and Outlook untuk periode 6 sampai dengan 10 Juli 2020. Ya, pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pada minggu lalu menguat 1,42% secara mingguannya ke level 4.973. Kelihatan IHSG sedang dalam tren penguatan secara bertahap, terdorong oleh sentimen positif pasar regional atas pemulihan beberapa indikator ekonomi makro beberapa negara. Untuk berikutnya minggu depan, kemungkinan IHSG ini sedang diintip oleh profit taking dan akan berada di sekitar area konsolidasi 4 minggu terakhirnya. Mata uang rupiah pada minggu lalu melemah, terkoreksi 2,13% secara mingguannya, cukup tajam ke level 14.523 rupiah per US dollar. Ini melemah di antara sebagian pasar yang mengkhawatirkan kenaikan kasus baru virus corona di dalam negeri. Untuk minggu depan kelihatannya masih dalam pelemahan untuk mata uang rupiah ini. Ya, pemirsa setia Bisnis, dalam rangka mendorong ekonomi Indonesia melawan wabah COVID-19 ini berikut beberapa informasi perkembangan langkah-langkah OJK, Bank Indonesia maupun stimulus fiskal dari pemerintah. Kemudian Bank Indonesia merilis inflasi indeks harga konsumen IHK pada Juni 2020 yang disebutkan tetap rendah. Inflasi IHK Juni 2020 tercatat 1,96% secara year on year, sementara inflasi Juli 2020 diperkirakan akan lebih rendah pada 1,69% year on year-nya. Sementara itu, Bank Dunia pada Rabu minggu lalu merilis menaikkan peringkat Indonesia dari negara berpendapatan menengah atau middle income country menjadi negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country. Ini sejalan dengan peningkatan pendapatan kotor nasional atau gross national income per kapita dari 3.840 US dollar pada tahun 2019 naik menjadi 4.050 US dollar tahun 2020 atau sekitar 57,7 juta rupiah. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir pada Kamis lalu menyatakan sedang menyiapkan lahan seluas 4.000 hektar untuk mengantisipasi perpindahan investasi yang keluar dari Cina, dari Jepang, Korea, dan juga Amerika. Lokasinya adalah di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Ya, kita beralih ke pasar forex. Mata uang US dollar pada minggu lalu masih tertekan walaupun dengan pergerakan yang terbatas. Nampaknya investor tetap berhati-hati memonitor menanjaknya kasus baru wabah virus corona di Amerika Serikat. Terpantau US dollar index itu melemah tipis saja ke level 97,15. Pairnya euro dollar menguat terbatas ke level 1,1243, pound sterling juga menguat terbatas ke level 1,2381, dolar yen menguat terbatas ke level 107,49. Dan untuk selanjutnya US dollar ini masih berpotensi untuk menguat kembali. Ya, kita beralih ke bursa saham Asia. Pada minggu lalu umumnya variatif dengan bias yang menguat. Ini didukung dengan beberapa indikator ekonomi yang dirilis menguat melampaui ekspektasi baik itu di China maupun di Amerika. Terpantau indeks Nikkei melemah tipis ke level 22.306, Hang Seng menguat cukup tajam ke level 25.373. Untuk selanjutnya kemungkinan akan fluktuatif karena faktor ketidakjelasan pasar untuk bursa saham Asia ini. Bursa saham Amerika Wall Street pada minggu lalu menguat
terdorong oleh pertambahan lapangan kerja Amerika Serikat yang melampaui ekspektasi. Ini mengindikasikan pemulihan ekonomi dari tekanan pandemi. Terpantau Dow Jones Industrial Average menguat ke level 25.827, sementara indeks S&P 500 juga menguat ke level 3.126. Ya, pasar emas dunia spot gold pada minggu lalu menguat terbatas ke level 1.775 US dollar per troy ounce-nya. Ya, di pasar ada kombinasi sentimen antara pelonjakan kasus infeksi baru virus corona di Amerika serta melejitnya pertambahan tenaga kerja di Amerika. Untuk minggu depan, peluang penguatan emas ini masih terbuka. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Market Review and Outlook untuk periode 6 sampai dengan 10 Juli 2020. Saya disilakan, terima kasih, mohon diri sejenak ya, kita akan bertemu kembali. Stay safe, stay healthy, ya, salam Fibis.